Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sempat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan tetap semangat, tetap senyum, bahagia. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak boleh memimpin doa. Siapa hari ini yang mau pimpin doa? Kan Wulan boleh dipimpin doanya hari ini. Oke, teman-teman, ayo berdoa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sebelum kita terima kasih Wulan sudah dipimpin doanya hari ini. Ya, Nah, Bu. sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Dia absen dulu ya teman-teman. Tias. Hadir, Bu. Wulan. Hadir, Bu. Kita mulai pembelajaran hari ini, kita stretching dulu yuk. Tangannya mana tangannya? Yuk, biar nanti teman-teman siap mengikuti pembelajarannya Bu Dia. Yuk, tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dipijat-pijat, berputar-putar sambil tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang keragaman. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari ada bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu. Siapa di sini yang suka menyanyi? Oke, cukup. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana? Semangat ya, Garuda Pancasila, Garuda di dadaku. Kita harus maju ya, lambang negara Indonesia ya teman-teman. Kita sudah mempelajari di kelas sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar, tadi ada apa? Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tetap semangat ya. Nanti kita juga akan praktek kok percobaan. Ini Bu Dia sudah siapkan angklung. Teman-teman di rumah nanti ketika belajar kelompok boleh kok pakai toples, pakai gelas boleh, botol juga boleh yang kemarin sudah kita siapkan. Nah, nanti bahasa Indonesia teman-teman akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas. Untuk IPA nanti tentang sifat-sifat bunyi, bagaimana sih bunyi itu? Nah, kemudian untuk IPS-nya kita melanjutkan kemarin. Kalau kemarin tentang alat musik tradisional, nanti kita belajar tentang toleransi dalam keberagaman. Silakan boleh teman-teman amati gambar apakah ini? Kira-kira gambar apa ini? Damanda, Bu. Damanda atau tapak gunung ya ini ya. Iya. Ini semuanya rukun apa bertengkar teman-teman? Rukun ya, dari gambarnya kita melihat Rukun, Bu. ada Siti, kemudian ada Bayu, ada Beni juga, meskipun mereka berbeda dari suku, latar belakang suku yang berbeda. Kemarin kita sudah mempelajari Siti dari Jawa, kemudian ada Made dari Bali. Mereka tetap bermain bersama. Kerukunannya teman-teman masih tetap mau bekerja sama. Nah, dari gambar ini kita akan membuat video tentang toleransi dalam keberagaman. Yuk kita simak video berikut ini. Di sekolah, yang pertama, kita menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Kita juga tidak membeda-bedakan dalam bergaul, dan kita menjenguk teman yang sedang sakit. Ada yang bisa berpendapat atau ingin berpendapat dari video apa sih yang tadi tonton? Kalian menangkap informasi apa? Silahkan boleh berpendapat. Siti, silahkan boleh pendapat. Kak Siti ya? Iya, Bu. Tadi videonya tentang menghormati perbedaan umat beragama. Ya, good, menghormati perbedaan umat beragama. Pengamalannya ketika di sekolah ada temanmu yang berbeda agama, bagaimana sikapmu? Kalau ada yang teman sedang berdoa, saya mengganggu itu. Kalau ada yang sedang sholat, duha, saya menjauh itu bermain dengan
teman yang lain, jadi tidak mengganggu sedang anak yang sedang sholat. Gitu, Oke. Bu. Iya, terima kasih Siti untuk pendapatnya. Good job, hebat sekali ya. Masih ingatkah kalian apa itu gagasan pokok dan gagasan penjelas? Ada yang masih ingat? Silakan boleh berpendapat. Kalau gagasan pokok itu kalimat intinya, Bu. Ya. Kalau gagasan penjelas apa Siti? Itu kalimat menjelaskan isi dari paragrafnya, Bu. Oke, good. Ada teman-teman yang berpendapat lain atau sama? Oh, ternyata sama ya teman-teman ya. Gagasan pokok itu inti dari suatu bacaan, sedangkan gagasan penjelas itu dia kalimatnya menjelaskan dari inti tadi. Ayo kita simak bersama. Nah, cara menentukan gagasan pokok ini akan Budiah review. Cara menentukannya yaitu teman-teman nanti membaca teks, kemudian mencermati setiap kalimat dari depan sampai akhir. Bacanya tidak boleh loncat-loncat, harus runtut. Kemudian teman-teman bisa menentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya teman-teman tandai dulu. Kemudian nanti teman-teman akan tahu mana sih yang termasuk gagasan pokok maupun gagasan penjelas. Ini ada contohnya. Coba dibaca. Gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian gagasan penjelasnya, keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Indonesia tetap persatuan dan kesatuan. Oh ya, tetap menjalankan persatuan dan kesatuan ya. Terima kasih Kak Wulan. Beri tepuk tangan untuk Kak Wulan. Hebat sekali anaknya Bunda yang cantik ini, luar biasa. Tunjuk pengerjaan, nanti teman-teman membaca setiap paragraf dalam teks. Kemudian masing-masing teman-teman nanti menentukan mana sih gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung atau penjelas. Oke, kita boleh baca dulu. Siapa di sini Budiah tawarkan yang mau membaca paragraf pertama? Oke, silakan Kak Laila. Terima kasih. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Rani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Oke, Budiah beri waktu 2 menit. Silahkan Laila tentukan mana sih yang termasuk gagasan pokok dan gagasan penjelas. Teman-teman lain juga boleh menentukan dulu. Nanti tugasnya boleh difoto, kirimkan ke Google Drive kelas ya. Silahkan, yang lain juga sama-sama mencoba. Ayo, 2 menit dari sekarang. Terus saya, paragraf pertama, gagasan pokoknya, bekerja sama melakukan percobaan. Terus gagasan pendukungnya, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Rani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Itu gagasan pendukungnya, Bu. Oke, good. Terima kasih Laila. Teman-teman yang lain ada yang berpendapat lain? Ataukah sama dengan Laila? Sama, Bu. Sama. Oh, good ya. Ya, tepat sekali ya Laila. Untuk gagasan pokoknya itu mereka bekerja sama melakukan percobaan. Dengan gagasan pendukung mereka, kalimat pendukungnya ada sepulang sekolah berkumpul di rumah dulu, kemudian menyiapkan peralatan. Teman-teman, kita nanti akan mencoba di mana sih bunyi? Bunyi itu ada di mana toh? Nanti melalui percobaan yang akan Budiah lakukan. Silakan teman-teman boleh menyimak, karena setelah teman-teman menyimak nanti akan Budiah bagi ke dalam 3 kelompok, beberapa kelompok ya. Oke, sudah siap untuk melakukan percobaan? Sekarang coba tutup telinga kalian yang rapat sampai teman-teman benar-benar tidak mendengar suara apapun. Sudah ditutup telinganya?
sampai teman-teman tidak bisa mendengar suara apa-apa. Oke. Ya, sekarang boleh dibuka. Ketika teman-teman menutup telinga teman-teman rapat, dapatkah kalian mendengar bunyi atau suara? Laila ketika menutup telinganya bisa mendengar suara? Bisa tapi nggak jelas, Bu. Bisa, tapi nggak jelas, samar-samar. Kalau Bu Diah membunyikan angklung seperti ini, apakah teman-teman bisa mendengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini akan kita pelajari hari ini. Nah, kita simak ya. Bu Diah akan memegang angklung ini dekat sekali dengan mic-nya Bu Diah ya, sumber suaranya ini. Kira-kira teman-teman, kita akan mencoba di manakah bunyi. Bunyi itu keras atau pelan. Coba perhatikan. Suaranya keras atau pelan, teman-teman? Keras, Bu. Kalau yang kedua, ini angklungnya Bu Diah jauhkan. Ada jauh ya dari sumber suara. Kira-kira masih bisa mendengar nggak? Masih bisakah kalian mendengar? Masih, Bu. Ya, pelan. Dibandingkan percobaan yang pertama, apa perbedaannya? Yang kedua lebih pelan, Bu. Yang kedua lebih pelan. Oke, good. Dan itu nanti yang akan kita cari, teman-teman. Kenapa sih kok bisa seperti itu ya? Ini akan Bu Diah bagi kelompok. Bu Diah share lagi. Ini kelompok kalian nanti akan melakukan percobaan. Sudah kelihatan? Nah, kelompok pertama ada Siti, Novi, dan Okti. Kelompok kedua ada Aina, Latiful, dan Laila. Kelompok ketiga ada Juli, Tias, dan Wulan. Jadi teman-teman membuat laporan kegiatan percobaan. Saya coba mempresentasikan hasil diskusi kami ya, Bu. Nama percobaan, Bu. Di manakah bunyi? Ya. Kemudian tujuan percobaan. Mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Lalu alat dan bahan. Alat dan bahannya kelompok kami menggunakan toples, Bu. Kemudian langkah kerjanya yang pertama, salah satu teman memainkan toplesnya, Bu, dipukul-pukul ya, sampai keluar bunyi. Kemudian teman yang lain menyimak suara yang dimainkan oleh salah satu teman kita, Bu. Apakah pelan atau keras. Lalu mencatat hasil percobaan pada tabel yang diberikan Ibu Guru. Kemudian hasil percobaannya, Bu. Ketika benda yang dimainkan didekatkan telinga, terdengar keras, Bu. Nah, kebalikannya, kalau toplesnya tadi dimainkan jauh dari telinga, akan terdengar pelan. Yang terakhir kesimpulannya, dekat jauhnya benda dengan telinga ya, akan mempengaruhi keras pelannya bunyi. Itu, Bu, laporan hasil kegiatan percobaan kami kelompok 1. Supaya teman-teman lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, teman-teman akan mengejarkan tes formatif ini. Di buku kalian belajar apa sih, teman-teman? Teman-teman belajar apa? Sudah mendengar Bu telinga. Belajar itu, teman-teman, matematika pecahan, bukan perpecahan ya. Keragaman tidak mengakibatkan perpecahan, tapi kerukunan. Besok kita belajarnya tentang pecahan, yaitu matematika. Bagaimana sih menghitung membaca pecahan? Kemudian untuk bahasa Indonesia masih tentang gagasan pokok dan bacaan penjelas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Jaga kesehatan ya. Dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Dia.